ya subhanahu wa ta'ala, ngajak tetangganya, ayo Pak ngaji, sini dulu ngopi ya, ngopi dulu ngopi, ayo kita ngaji dulu, ya ngopi dulu sebentar, ngopi, ngobrol tuh ngalor ngidur, pas udah, wah jam 11, ngaji bubar setengah 10, hadu subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ada saja godaan. Pentingnya seseorang hadir di majlis taklim tadi saya katakan, nggak penting dia bisa paham, nggak penting. Yang penting dia hadir, insya Allah subhanahu wa ta'ala kebagian pahalanya. Lihat orang-orang selamatan. Sini apa sebutannya selamatan sama ya? Orang selamatan biasanya pulang bawa berkat apa enggak? Bawa berkat ya. Itu yang tidur dapat berkat enggak? Yang tidur dapat berkat enggak? Dapat subhanahu wa ta'ala. Manusia tuh ya, yang ketika dia ngasih berkat karena dia punya hajat, kemudian undang orang yang hadir, yang tidur, yang ketiduran di acara selamatan tetap dapat berkat. Itu manusia yang ngasih, bukan maha kasih sayang. Apalagi Allah yang maha kasih sayang. Bahkan dari pertama guru udah mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mata udah turun naik, kriap, baru amma ba'du udah merem total, udah subhanahu wa ta'ala ya, udah merem total. Pulang ketika selesai ngaji, wallahu a'lam bishawab, al-fatihah, masih tidur. Bahkan ketika udah salam-salaman masih tidur. Bangun. Hadirin, ini orang yang tidur tetap dalam satu gerbong, insya Allah masih dapat pahala. Kenapa? Yang tadi selamatan tidur aja masih dapat berkat, apalagi orang yang ngaji, Allah kasih tetap pahalanya. Ini Masya Allah. Bukan cuma pahala hadirin, dosa diampuni. Terus apalagi paham kita ketika melaksanakan ibadah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perbuatan ibadah yang kita lakukan, kalau memang dengan ilmu, insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau kita nggak paham ilmunya, maka ibadah kita mardudah, ditolak, la tuqbal, nggak diterima oleh Allah. Saya nggak paham salat saya, tapi saya ngaji, maka ada jaminannya, ada penjaminnya, ada subhanahu wa ta'ala. Gampang. Kita ntar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di sidang kita, situ salat iya, tapi situ salat nggak benar. Ya Rob, emang saya kurang paham, tapi kan saya ngaji sama Ustadz Ono. Tuh Ustadz Ono yang dipanggil, hadirin. Tuh enaknya kita ngaji tuh begitu, Ustadz Ono dipanggil, Ustadz Ono sini, dipanggil tuh. Ini murid situ, bener Pak Malaikat, bener. Ya, emang begini-begini, iya. Kenapa dia kok salatnya salah, situ ngajarin salah? Enggak, sesuai dengan syariah, sesuai dengan apa yang disampaikan para ulama, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Kenapa ini orang salah salatnya? Sebab ini orang saya tahu betul kalau lagi ngaji tidur mulu, hadirin. Tapi karena bagaimanapun ini salah satu dari muridnya, maka insya Allah tetap masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya sampai jam berapa ini? Hah? Sebab ada penceramah lagi, satu lagi, saya nggak bisa lama-lama ya, paling 2:30 lah ya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah dapat ilmunya, atau paling nggak cinta sama majlis taklimnya, ada subhanahu wa ta'ala, sholatnya insya Allah rada tenang. Sholatnya insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat, saya sering kali bahas di dalam taklim. Bahkan ketika seseorang misalnya Al-Fatihahnya nggak benar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, misalnya Maliki Yaumiddin, iya karena berdua, iya karena setengin, misalnya walab bedolin, pada rontok tuh dibedol-bedolin, ada subhanahu wa ta'ala. Amin. Nggak apa-apa, asal mau ngaji masih.
nggak bisa sama sekali, nggak tahu, boleh dia zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau memang bisa dia baca surah-surah yang lain selain Al-Fatihah, nggak bisa zikir, zikir nggak bisa juga, cari zikir yang paling bisa apa? Allah, Allah, Allah. Nggak bisa, koki aja bisa. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa juga misalnya ada subhanahu wa ta'ala cicing wae tenau-naon, diem aja tuh diem, meneng be ora apa-apa ya. Ya hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dia diem. Allahu Akbar. Bahkan Allahu Akbar sekalipun dia nggak bisa, ikut saja. Yang penting dia mau hadir di pengajian, insya Allah dia punya salat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Tapi lihat orang yang nggak tahu, pernah ngaji nggak pernah ngaji, maka apapun salat yang dilakukannya ada tidak sesuai dengan syariat. Ya Allah, ya Allah. Banyak cerita lah dari dulu, ini cerita yang masyhur udah. Gara-gara satu musola nggak ada yang pernah ngaji tuh ya, semusola. Imam bacanya kurang tapi bagus, diprotes sama makmum sebelah kanan paling ujung. Mam, bacanya yang bener lah mam. Kata yang sebelahnya, situ ngomong batal itu sholat. Kata yang sebelahnya, situ juga ngomong batal tuh. Kata yang sebelahnya lagi, situ juga ngomong, tahu nggak boleh batal. Kata yang terakhir, untung gua nggak ngomong, itu ngomong. Hadirinnya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Parah, berantakan, orang nggak paham. Apalagi nih menjelang Ramadan, hadirin rahmati Allah. Apa sih yang dipersiapkan dengan Ramadan? 3, iman, ilmu, ikhlas. Ikhlas. Yang pertama katakanlah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Diperintah kita melakukan ibadah apapun ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas barang langka hadirin. Ikhlas barang langka. Sekarang orang apapun profesinya pengennya dibayar subhanahu wa ta'ala. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ini Allah subhanahu wa ta'ala barang langka. Maka belajar kita ikhlas semata-mata lillah karena Allah. Maka jujur saja, kalau bicara paling ikhlas jamaah. Ini jamaah paling ikhlas. Hadir paling pertama, pulang paling dulu. Iya enggak? Tuh, jamaah luar biasa, pahalanya banyak. Ya. Kalau Ustaz ada subhanahu wa ta'ala datang belakangan, pulang duluan biasanya Ustaz tuh. Ya. Datang belakangan, pulang duluan. Berkat gedean. Tahu ini diberkatin enggak nih? Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau bicara lebih ikhlas, jamaah jauh lebih ikhlas. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, jadi ikhlas yang pertama. Kemudian yang kedua iman siapin. Karena jelas yang dipanggil itu keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai eling-eling wong kang padha iman kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil keimanan kita bukan nama kita, enggak. Ya Ali bukan. Ya Kohar juga bukan. Siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang pada punya iman. Berarti yang perlu dipersiapkan memasuki Ramadan adalah iman kita. Hadirin, kenapa diadakan tawakuf? Ini tawakuf bukan tawakuf titik ya, tawakuf sementara. Tutup sementara. Ini kalau tutup selama-lamanya enggak ngaji lagi kita. Maka tawakuf sementara. Ini ditutup supaya kita nambahin iman dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Salah orang kalau dia niatnya ntar kalau masuk Ramadan saya baca Qur'annya mulai. Salah orang ntar kalau Ramadan saya baru mulai sedekah. Salah orang kalau dia bilang nanti kalau mulai Ramadan saya baru mau berbagi. Salah. Kapan mulainya? Dari sekarang. Dari mana mulainya? Dari yang paling gampang. Dari kapan mulainya? Dari sekarang. Anda
Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ini kan bulan Sya'ban. Apa kata Nabi? Wa barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban. Artinya kalau kita pengen berkah harus ada tindakan dalam diri kita. Baca Quran dari sekarang, hanya Subhanahu wa ta'ala. Besoknya habis subuh, nggak usah banyak-banyak, sehari 5 juz saja. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup nggak 5 juz? Sanggup nggak, Bu? Pak, sanggup nggak? Sanggup nggak? Muka-mukanya mah enggak kayaknya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini penting. Ya minimal kalau emang nggak sanggup 5 juz, 7 juz. Ya minimal 1 ayat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. 1 ayat. Besok mulai Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Shadaqallahul azim. Anaknya tiap hari dengar itu, kata anaknya, bapak gue PA kali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari hari ini. Sebab apa? Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahruz saqi wa Ramadan syahrul hafad. Rajab bulan di mana kita menanam, Sya'ban di mana kita menyiram tanaman kita, Ramadan bulan di mana kita baru panen dari apa yang kita tanam. Hadirin, tanaman kalau kita tanam nggak kita siram-siram, mampus apa enggak? Mati. Hadirin Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Sya'ban berapa hari lagi nih? Ramadan berapa hari lagi kira-kira? Ada seminggu. 9 hari ada ya? Ya, nih ada Subhanahu. Siapin tuh dari sekarang baca Quran. Walau ayatan fi kulli yaum, meskipun 1 ayat dalam 1 hari. Saat saya nggak bisa baca Quran, bisanya Iqra, nggak apa-apa. Iqra 1 nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, baba, bapak, mama, tea. Hadirin Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa, bisanya itu. Ustaz saya nggak bisa baca Iqra 1, bisanya Iqra setengah, biarin. Iqra setengah yang bagaimana? Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabb. Ya, penting baca Quran. Dulu orang dulu, Masya Allah, orang dulu kan baca Yasin hafal bener tuh. Orang tua dulu tuh, orang tua kita ya. Yasin hafal mereka. Al-Waqi'ah hafal. Tabarak al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hafal mereka. Yasin, Tabarak, al-mulk mereka hafal. Tapi suruh baca Quran nggak bisa. Orang dulu tuh hadirin. Saya punya nenek nih. Nenek saya umurnya insya Allah 100 lebih sudah. Wah, coba baca Yasin. Apa baca Yasin? Terus saya kasih bacaan Quran. Wah, coba ini bacanya apa? Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha. Padahal itu surah At-Takatsur yang saya kasih hadirin. Padahal Al-Hakumut Takatsur dia baca wal waqi'ah tuh hadis Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia hafal, tapi dia nggak bisa baca. Orang sekarang hafal kagak, bisa baca kagak. Parahan lagi nih orang sekarang, ada Subhanahu wa ta'ala. Maka hadir rahmati Allah, ayo kita siapin Ramadan kita, tambah nih Sya'ban kita dengan nyiram keimanan kita, siapin iman kita dengan baik. Di taklim saya sampaikan, tukang bakso lewat, kita panggil, abang tukang cendol, nengok nggak tukang bakso? Nengok nggak? Enggak, ada Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ada tukang bakso. Ya, tukang bakso lewat, bang tukang cendol, nggak bakal nengok. Terus kita ngomong, bang bikin 2 gelas, bikin 3 gelas, ya dibikinin nggak? Enggak, orang nggak punya cendolnya, ada tukang bakso. Sama ketika kita nggak punya iman di masuk Ramadan, hei orang beriman, nengok nggak? Nengok nggak? Enggak. Kenapa? Imannya belum ada. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, nggak bakal mau puasa. Nengok nggak mau, bagaimana mau diperintah? Ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu siapin iman kita. Ya, nggak usah nyiapin sirup, gampang sirup mah. Ya, ntar juga THR keluar ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nggak usah nyiapin segala macam untuk bikin kolak, nggak usah. Ya, itu iman. Ilmu yang terakhir. Apa yang disiapkan dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Puasa itu kan imsakun anil akli wa syurbi au anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bisyarat termasuk. Yang namanya puasa menjaga makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasanya dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu umum hadirin. Mana puasa yang khusus? Bukan cuma menjaga secara syariah, tapi batinnya pun dijaga, pahalanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang ketika pagi dia sudah mulai berpuasa, terus sore ngabuburit. Ada subhanahu wa ta'ala. Boleh ngabuburit? Boleh. Ya boleh ngabuburit. Cuman gara-gara ngabuburit seringkali kita ngelihat sesuatu yang kurang ya dilihat saya dilihat dosa, enggak dilihat sayang gitu kan subhanahu wa ta'ala. Ya, namanya ngabuburit orang macam-macam, ada subhanahu wa ta'ala. Apalagi di pinggir jalan tuh kita nongkrong, maka haram orang nongkrong pinggir jalan. Orang lewat ada aja diomongin. Ya enggak? Ada orang lewat jelek buat tuh orang, pasti diomongin dalam hati, meskipun dalam hati tuh orang dibikin apa? Dilepehin ya, dilahirin apa dilepehin tuh orang deh. Ada subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Ntar orang putih diomongin lagi, orang putih amat ya. Apalagi hitam, ada subhanahu wa ta'ala. Ya, itu masya Allah. Begitupun ngabuburit seringkali kita mengurangi pahala kita, tapi ngabuburit nyari kolak mah nggak apa-apa. Maka setidaknya hadirin, orang yang punya ilmu ketika masuk Ramadan, sore-sore itu menjelang maghrib banyakin zikir. Kata Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu 3 kali. Selesai itu baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh dua-duanya, fa'fu anni fa'fu anna. Itu terbalik lagi sampai kapan? Sampai menjelang sampai maghrib, sampai Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau udah ada baru kita ambil nih ya, bukan kita. Ini kita tuh disiapin air tuh hadir ya. Kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sunnahnya 3 kali. Udah 3 kita taruh ya, kita tutup tuh hadirin, baru kita baca doa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh singkat Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, boleh. Ada lagi yang lebih panjang, tapi saya yakin bapak-bapak nggak mau yang panjang itu ya, lama banget kapan bukanya itu doa doang. Hadirin, orang yang ketika dia berbuka menjelang buka, ketika dia berbuka itu doanya la turad, nggak bakal ditolak apapun yang diminta. Ya Allah, lebaran dikit lagi ya Allah. Saya nggak tahu nih THR turun apa enggak ya Allah. Kenapa ya Allah? Karena saya emang nggak kerja ya Allah. Nggak mau ngapain THR? Subhanallah. Ya. Tapi paling enggak kan ada kali dari mana-mana. Insya Allah kita bermohon kepada Allah diijabah doa kita. Ya, tapi Pak, kalau kita ngeluh kepada Allah jangan kencang-kencang, gitu ya, jangan kencang-kencang ya Allah. Anak belum punya baju. Itu anak kita di samping kita. Bini belum saya beliin makan ini dan itu jangan juga ngomong depan bini kita. Lalu ngapain aja bang? Ada subhanahu wa ta'ala ya. Kalau bini boleh nih, bini nih ya, bu mau nggak diajarin doa yang diijabah sama Allah? Mau nggak? Mau. Nih doanya nih bu ya. Ya Allah, baca pertama syahadat 3 kali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berapa kali? 3 kali.
Habis itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Syahadatnya 3 kali, terus tasbihnya 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 baca 3 kali. Kemudian salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 3 kali. Ingat gak Bu? Ingat gak? Syahadat 3 kali, tasbih 3 kali, sholat istighfar 3 kali, salawat 3 kali. Terus mohon kepada Allah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya mohon supaya lebaran ini saya bisa beliin baju buat saya, buat anak-anak. Itu doa insya Allah diijabah. Dengan syarat doanya di kuping suaminya. Ya Bu, kencengin Bu, kencengin doanya. Ya Allah, ya Allah, gitu. Saya mohon ya Allah supaya saya punya baju lebaran ya Allah, anak-anak juga. Yang kencang, yang kencang. Ya, insya Allah lakinya pergi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah segitu aja ya Bu ya. Intinya masuk Ramadan, siapkan iman, kesiapkan ikhlas kita, siapkan ilmunya. Insya Allah Allah bakal jadikan diri kita orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkhusus buat Bapak, saya tentu malam Minggu sering hadir di sini dalam rangka ta'lim. Saya tentu paling banyak salah pasti saya. Sebab yang paling banyak ngomong ya saya. Kenapa saya banyak ngomong? Gara-gara saya dikasih mic, ya. Karena dikasih mic ya saya ngomong. Subhanahu wa taala. Itu pasti banyak salah saya. Baik kata-kata, perbuatan, mungkin ada perbuatan yang gak enak dipandang mata, ya, mungkin ada ucapan yang gak enak di telinga, bahkan menyakiti hati. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitupun kalau bapak-bapak, ya, selama kita ngaji, selama kita berteman, selama kita bersaudara, ya, selama kita ngaji hadir di Masjid Mushola Rahman, ya mungkin bapak-bapak ada yang salah, tapi rasanya nggak ada yang salah. Kalaupun ada, dengan ridha dan ikhlas saya sudah memaafkan. Paling tidak hari ini, malam ini kita sudah saling memaafkan. Udah 0-0 kita ya. Karena bagaimanapun afdolnya minta maaf bukan Idul Fitri, bukan. Sebab kalau Idul Fitri minta maaf biasanya nggak jelas suaranya. Ya minta maafnya nggak jelas suaranya. Sebab sambil nangis. Ya nggak, ya begitu nggak Bu? Ya kita peluk ibu kita nih, peluk bapak kita nih ya, sambil nangis tuh minta maaf ngomongnya. Bapak kita juga ngomong gitu. Nggak jelas hadirin subhanahu wa taala. Maka minta maafnya dari sekarang ya, minta maafnya dari sekarang. Nih Bapak, Ibu, sebelum Ramadan masuk minta maaf. Kalau ibunya jauh by phone. Ya. Kalau misalnya deket, bikinin makanan yang enak. Duit yang nggak ada, nggak apa-apa, yang biasa saja. Telur kuahin yang banyak, setoran. Ya, bagiin tetangga Tuhan Subhanahu wa taala. Kita minta maaf, itu sunnahnya. Terus apa lagi? Ziarah. Kalau memang dekat ziarah, ya, ke makam orang tua. Ya. Kalau memang jauh, ya doain. Ya, kalau memang jauh, misalnya orang tuanya dimakamin di Perancis, nggak usah ke sono. Ya. Karena memang nggak punya orang tua di Perancis, ada Subhanahu wa taala, ya paling nggak kita doain. Ya itu cara kita menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih sehat kita semuanya, Allah panjangkan umur kita semuanya. Mudah-mudahan Ramadan setahun ini kita sampai kepadanya, umur kita, rezeki kita, sehat kita, kemudahan-kemudahan Allah berikan pada kita, dan mudah-mudahan Idul Fitri betul-betul menjadi Idul Fitri yang kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni kesalahan kita, dan Allah limpahkan rahmah, hidayah, maghfirah dan barokah kepada kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Banyak salah saya mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.